Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, baik Ketua Komisi maupun Ketua Panja, Pak Sekjen Kementerian Kesehatan, Pak Dirjen PHU, dan para hadirin yang dimuliakan Allah. Ada 3 aspek yang ingin saya soroti di sini. Yang pertama masalah isi to'ah. Tapi tadi sudah panjang lebar dikupas oleh Pak Yandri, maka saya hanya ingin memfokuskan kepada isi to'ah kesehatan ini. Apabila nanti mereka tidak bisa berangkat, dan ini juga saya melihat potensinya tidak sedikit, dan kemungkinan mereka akan menarik dana haji. Ini perlu dipikirkan dari sekarang, konsekuensi apabila mereka akan menarik dana haji karena hajinya dibatalkan. Karena mereka menganggap dirinya tidak sehat. Padahal sehat, sekarang tidak sehat, mungkin besok bisa sehat lagi. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan cek kesehatan. Saya melihat ada 4 kriteria yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, baik medical check up, kognitif, mental, dan ADL. Saya lihat dari sisi medical check up, yang model bagaimana yang akan diterapkan nanti. Karena sepengetahuan saya, kalau kita akan melamar pekerjaan, biasanya tidak terlalu sulit. Begitu juga mengurus surat kesehatan untuk membuat SIM juga tidak terlalu sulit. Jadi anggota DPR, caleg, itu ada tes fisik, ada tes juga mental. Apakah pada calon jemaah ini akan didetailkan seperti cek untuk calon anggota dewan? Karena kalau saya melihat di sini nanti akan dilihat sisi kognitifnya. Apakah mereka masih bisa berpikir apa enggak lansia-lansia ini. Kemudian apakah masih punya daya ingat yang bagus atau tidak, orientasinya seperti apa. Dan yang saya lihat juga kemandiriannya. Ini saya yakin prosesnya tidak sederhana, tapi cukup makan waktu dan biasanya orang yang akan dicek ini mereka tidak nerimo begitu saja hasil dari check up kita. Kemungkinan mereka juga akan melakukan second opinion dan sebagainya, berusaha untuk bisa berangkat. Nah ini agar bisa didetailkan kira-kira yang akan dicek itu komponen apa saja sehingga kita bisa memberikan penjelasan yang masuk di akal para calon jemaah ini. Yang ketiga terkait dengan petugas haji. Dari sisi petugas haji, ada disebut petugas haji daerah. Petugas haji daerah biasanya menentukan daerah. Tapi yang saya amati selama ini, petugas haji daerah ini kadang-kadang, bukan semua ya, kadang-kadang mereka ditunjuk hanya berdasarkan pendekatan politis. Jadi orang yang tidak paham, tetapi karena berpeluang, punya kuasa, punya kewenangan, berpeluang untuk naik haji melalui jalur petugas daerah, maka dia diberangkatkan. Dan seingat saya ini dari APBD Pak ya, dananya. Nah ini mungkin ada semacam pedoman kriteria bahwa petugas haji daerah ini pun juga harus melalui seleksi yang dibuat oleh PHU sehingga tidak sembarangan orang yang berangkat. Bukan hanya pendekatan-pendekatan politis saja, tetapi memang tugasnya di sana akan mendampingi para jemaahnya. Saya rasa dari saya itu saja. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.